Halo, kembali lagi di channel Dita Monita. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu penerapan dari integral, yaitu menghitung luas daerah bidang datar. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai menghitung luas daerah di bawah kurva, yaitu dengan cara mengiris-ngiris daerah di bawah kurva itu menjadi persegi panjang, ya. Kemudian lalu masing-masing persegi panjangnya kita hitung luasnya, lalu kita sigmakan. Jika kita memotongnya itu menjadi persegi panjang yang sangat kecil, atau dengan persegi panjangnya itu jumlahnya menuju tak terhingga dengan lebar yang sama, katakanlah dengan lebar yang sama, sehingga kita peroleh persegi panjang yang tipis-tipis, maka itu nanti penjumlahan dari masing-masing luas daerah persegi panjangnya itu akan mendekati luas dari daerah di bawah kurva tersebut, ya. Kemudian dari teorema dasar kalkulus 1 dan teorema dasar kalkulus kedua pun kita tahu bahwa ternyata menghitung integral itu bisa dilakukan dengan lebih sederhana, yaitu sebagaimana rumus yang kita ketahui sejak SMA gitu, ya. Nah, dengan begitu, dengan TDK 1 dan TDK 2 tersebut, maka sekarang kita bisa menghitung luas daerah di bawah bidang datar itu dengan lebih mudah, ya. Nah, di sini ada contoh pertama. Kita menghitung daerah di atas sumbu X, ya, daerah di atas sumbu X. Nah, ingat ya tadi bahwa daerah di bawah kurva ini itu bisa kita hitung dengan membaginya menjadi persegi panjang, lalu kita sigmakan, atau dalam hal ini sama saja dengan kita integrasikan, ya. Jadi kita potong-potong dulu ini menjadi persegi panjang kecil, lalu kita hitung luas daerah persegi panjang kecilnya itu, lalu kita integrasikan, ya. Misal di sini kita buat sebuah persegi panjang nih sebagai sampel saja, misalkan persegi panjang yang berwarna merah ini, ya. Nah, kan di sini dia punya lebar. Lebarnya ini kita sebut delta X. Lalu ketinggiannya ini, ketinggiannya ini dia menyentuh kurva ini kan, menyentuh kurva lengkung ini kan. Sehingga ketinggiannya itu, si T-nya itu sama saja dengan nilai si Fx-nya. Nah, karena itu, luas satu persegi panjang ini ya, luas luas persegi panjangnya ini itu sama saja dengan tinggi kali lebarnya, yaitu Fx dikali delta X-nya, gitu, ya. Lalu bayangkan ini kita buat lagi persegi panjang yang lain, gitu. Dari min 1 sampai 2 ini pokoknya kita bikin persegi panjang, ya. Masing-masingnya kita hitung luas daerahnya. Tentu rumusnya juga sama, Fx dikali delta X, dan nilai Fx-nya ya tergantung pada titik X-nya itu, ya kan? Nah, lalu ini semua kita integrasikan sehingga luas totalnya itu, kalau ini ya kita sebut saja delta L ya. Delta L itu maksudnya luas satu persegi panjang ini. Sehingga kalau luas seluruhnya itu adalah total seluruh luas persegi panjang, mentotal itu, mensigmakan itu, kalau kita sigmakan secara kontinu, yaitu yang namanya kita sebut kita integrasikan. Berarti integral dari Fx. Nah, delta X-nya ini berubah menjadi dx. Dx itu maknanya ingat ya, sama saja dengan delta X, hanya saja delta X yang sangat kecil, itu kita sebut dengan dx. Lalu kita integrasikan mulai dari min 1 sampai 2, karena itu di sini min 1, di atas sini 2. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Coba kita lihat yang ini. Itulah mengapa di sini integral negatif 1 sampai 2 dari X pangkat 4 kurang 2X pangkat 3 tambah 2 dx. X pangkat 4 kurang 2X pangkat 3 tambah 2 itu adalah si kurva F-nya ini, kurvanya ini, Fx-nya. Dx itu sama saja
lebar dari persegi panjang kecil ini, tapi kalau lebarnya sangat kecil, sangat tipis, itu kita sebut dx, kayak gitu. Lalu tinggal kita integralkan menggunakan rumus integral ya. Kalau ingat ya, rumus dari integral dari x pangkat n dx itu adalah x pangkat n tambah 1 per n tambah 1 plus C. Tapi kan kalau untuk integral tentu, yaitu yang integral ada batasnya, plus C-nya tidak perlu kita tuliskan, gitu. Ya. Sehingga diperolehlah integral dari ini adalah yang ini dengan batas bawahnya min 1, batas atasnya 2. Begitu. Ya. Kemudian tinggal kita masukkan batas atasnya ke yang ini dikurang dengan kita masukkan batas bawahnya. Diperoleh hasilnya 5,1. Kalau kita menggunakan estimasi biasa, ini kan lebarnya kita lihat dari min 1 sampai 2 itu lebarnya 3 ya. 2 dikurang min 1 kan 3. Kemudian tingginya ya kita ambil di sini ya, ini kan ada tingginya 3. Kemudian ini ada yang rendah ya, kita anggap aja lah tingginya ini sekitar rata-ratanya tuh 2. Kalau kita estimasi luasnya ini sekitar 6 dan kita peroleh secara lebih akurat itu menggunakan integral itu adalah 5,1. Tentu tidak terlalu jauh ya bedanya ya. Jadi kita bisa yakini bahwa ya memang hasil dari luas daerah ini yang diarsir ini adalah 5,1. Jadi prinsipnya itu adalah menggunakan luas poligon atau luas persegi panjang. Yang mana rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya itu ya si tingginya dinyatakan oleh fx, lebarnya dinyatakan oleh delta x. Tapi kalau begitu kita integrasikan, kan berarti kita cari luas daerah persegi panjang yang sangat tipis-tipis, itu kemudian kita jumlahkan luas daerah persegi panjang itu atau kita integrasikan mulai dari x-nya min 1 sampai x-nya sama dengan 2. Makanya di sini menjadi ini tingginya si fx itu dikali lebarnya itu dx. Mulai dari x sama dengan min 1 sampai x sama dengan 2. Diperolehlah 5,1 gitu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, bagaimana jika dia di bawah daerahnya itu ada di bawah sumbu x? Nah, kalau di bawah sumbu x artinya nilai fx-nya ini atau nilai y-nya itu negatif. Padahal yang sedang kita ingin cari adalah luas daerah. Kalau luas daerah kan tentu tidak mungkin negatif. Karena itu, di sini di depannya kita tambahkan negatif. Mengapa? Mengapa? Karena hasil integralnya ini tentu akan negatif. Kenapa akan negatif? Karena ini fx-nya bernilai negatif. Jadi nilai fx yang bernilai negatif ini akan memberikan hasil integral yang juga negatif. Nah, agar hasil akhirnya itu tidak negatif, kita kalikanlah negatif di sini. Karena tujuan kita ini ingin menghitung luas daerah. Ya, beda ceritanya kalau kita ingin sekedar menghitung berapa integral dari fungsi ini dengan batas bawah min 2 sampai 3. Itu tidak perlu kita kalikan dengan negatif. Tapi kalau kita ingin menghitung luas daerah, itu kita kalikan negatif. Gunanya hanya sekedar agar hasil akhirnya itu tidak negatif karena luas itu bernilai positif. Ya, caranya sama persis. Ya, caranya sama persis. Kita bayangkan ini kita buat persegi panjang di sini, maka luas persegi panjang yang ini luasnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya itu atau tingginya itu adalah fx, lebarnya itu adalah delta x gitu. Ya. Lalu kalau mau menghitung luas secara keseluruhan itu artinya kan kita buat di sini persegi panjang juga, kita hitung luasnya, kemudian kita integrasikan. Makanya di sini jadinya integral dari negatif 2 sampai 3, karena kita ingin menghitung luas daerah ini yang mulai dari min 2 sini sampai 3. Dikali si ketinggiannya itu, yaitu si fx-nya x kuadrat per 3 kurang 4, dikali lebarnya itu dx. Ingat ya, kenapa di sini delta x-nya berubah jadi dx, karena ini nanti kita baginya itu menjadi persegi panjang yang sangat tipis. Ingat ya, materi yang sebelumnya waktu kita menghitung luas daerah di bawah kurva menggunakan poligon. Poligonnya itu harus sangat tipis
agar errornya itu juga kecil. Nah, begitu. Ya, diperoleh di sini 16,11. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, di sini ada problem 1 ya, ada problem 1. Oke, ada problem 1 di sini. Ada problem 1. Sekarang ini ada 2 daerah nih, yang satunya di atas sumbu X, yang satunya di bawah sumbu X. Maka kita harus nyarinya terpisah. Pertama kita cari luas daerah satunya berapa, kemudian luas daerah 2-nya berapa. Mengapa harus kita cari terpisah? Karena jika kita langsung cari ini secara keseluruhan, hasilnya itu akan salah ya. Karena ingat, kalau di bawah sumbu X itu dia bernilai negatif kan. Jadi kalau ini kita langsung cari keseluruhan ya, dari katakanlah dari A sampai B, kalau luasnya kita cari dengan cara integral A sampai B dari fungsi X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang 6X dx, maka itu sama saja kita menghitung yang di sini hasilnya positif, langsung kita kurangkan dengan yang di sini yang negatif itu. Ya, maksud saya hasil yang di sini positif ditambah dengan hasil yang di sini negatif, ya. Nah, sedangkan tadi luas daerah kan tidak boleh negatif, tidak negatif, makanya kita harus hitung 1/1. Luas daerah satunya berapa, luas daerah 2-nya berapa. Nah, berarti di sini kita harus cari tahu dulu nih, di sini nilai A itu berapa, nilai B berapa. Ya, perhatikan nilai A itu maksudnya yang di sini ya. Nilai X di sini itu berapa? Nilai X di sini itu berapa? Perhatikan, ini itu sama saja dengan titik potong kurva tersebut terhadap si sumbu X ya. A dan B itu sama saja dengan titik potong si kurva ini terhadap sumbu X. Berarti pertama kita cari dulu nih titik potongnya terhadap sumbu X ya. Titik potong terhadap sumbu X. Itu berarti kalau si nilai Y-nya ini sama dengan 0. Yaitu ketika X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang 6X-nya sama dengan 0. Yaitu ketika ini kalau kita faktorkan menjadi X kuadrat kurang X kurang 6 sama dengan 0. Kemudian yang sebelah sini kita faktorkan lagi menjadi X kurang 3 dikali X tambah 2. Ya, sama dengan 0. Berarti ini kita peroleh X1-nya sama dengan, ini kita peroleh X sama dengan X1-nya yang dari sini X1-nya sama dengan min 2, terus X2-nya sama dengan 0 ya, dari sini kita peroleh X sama dengan 0, kemudian dari yang sebelah sini kita peroleh X sama dengan 3. Nah, berarti inilah titik-titik potongnya terhadap sumbu X. Berarti di sini kita peroleh, di sini itu negatif 2, di sini 0, di sini itu adalah 3. Nah, inilah titik-titik potongnya terhadap sumbu X. Oke. Nah, kemudian ya sekarang kita cari luas daerah 1 dan luas daerah 2-nya. Ya. Luas daerah satunya berarti integral dari min 2 sampai 0. Ingat ya, dikali fx dikali dx. Ingat, fx itu anggap sebagai panjangnya, dx itu anggap sebagai lebarnya. Ya. Jadi kita selalu berpatokan pada luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Dalam hal ini panjangnya itu fx, lebarnya itu adalah delta x. Tapi kalau setelah kita integrasikan, delta x-nya ini berubah dx. Karena kita menghitung luas persegi panjang yang sangat tipis, ya. Berarti min 2 sampai 0 dari fx-nya itu adalah x pangkat 3 kurang x kuadrat kurang 6x dx. Berarti ini sama dengan X pangkat 4/4 kurang X pangkat 3/3 kurang 3X kuadrat. Dengan batasnya itu adalah min 2 sampai 0. Ya. Berarti ini sama dengan berapa nih? Sama dengan
0 pangkat, berarti ini 0 ya, yang bagian depan ini 0. Kalau 0 kita masukkan ke sini semua, itu hasilnya yang menjadi 0 dikurang dengan yang batas bawah -2 kita masukkan ke sini. Berarti itu menjadi -2 pangkat 4, itu berarti 16. 16 bagi 4, 4. -2 pangkat 3 itu -8. Berarti -8 per 3. -8 per 3 dikurang dengan -2 pangkat 2, 4 kali 3, 12. Berarti ini menjadi 0 dikurang, ini kita samakan semua penyebutnya, gitu ya. Ini berarti menjadi 3, ini 12, ini tambah 8, ini dikurang 36 berarti. Ya, ini berarti menjadi 0 dikurang 12 tambah 8, 20, 20 dikurang 6 berarti -16, berarti ini -16 per 3 atau sama dengan 16 per 3. Ini luas satunya. Ya, luas satunya berarti 16 per 3. Sekarang kita cari yang luas 2-nya ya. Luas 2-nya. Luas 2-nya tinggal kita ganti batasnya. Dan karena yang daerah 2 di bawah sumbu X, berarti nanti hasil integralnya tuh pasti negatif. Biar tidak negatif, kita tambahkan lagi negatif di sini. Kemudian batasnya kita ubah menjadi, batasnya itu kita ubah menjadi 0 sampai 3. Nah, ini juga berarti 0 sampai 3 ya. Berarti ini 3 kita masukkan ke sini berarti jadi 3 pangkat 4. 3 kali 3 9. Berarti ini 81 per 4 dikurang 3 pangkat 3 27 bagi 3 9. Dikurang 3 kali 3 pangkat 2 berarti 27. Maaf, ini luas 2 ya, luas daerah 2. Dikurang kalau 0 masukkan ke sini itu 0 ya hasilnya ya. Berarti ini menjadi, ini kalau kita samakan penyebutnya jadi 4. Berarti 81, ini 36, ini dikurang dengan, oh ya, di sini jangan lupa ada negatif nih di depan ya, ada negatifnya di depan. Ada negatifnya di depan. Oke. Ini juga ada negatifnya di depan. Berarti ini 27 kali 4. 27 kali 2, 54 kali 2, 108. Berarti ini sama dengan 81 dikurang 36 dikurang 118. 81 kurang 36 kurang 108. Berarti negatif 63. Kemudian karena ada negatif di depannya menjadi 63 per 4. Nah, tadi kalau tidak ada negatifnya, ini akan menjadi negatifnya hasilnya. Padahal kita tahu luas itu positif. Jadi makanya di sini kita kalikan dengan negatif. Jadi hasilnya 63 per 4. Berarti ini luas daerah 2. Luas daerah 2 ini adalah 63 per 4. Nah, berarti luas totalnya adalah, tinggal kita tambah. Luas 1 ditambah luas 2. Ya, luas 1 ditambah dengan luas 2. Jadi, luas totalnya itu adalah luas 1 ditambah luas 2, yaitu 16 per 3 ditambah 63 per 4. Ini kalau mau kita samakan penyebutnya menjadi 12, berarti ini 16 dikali 4 berarti adalah 64 ya. Kemudian 63 kita kalikan dengan 3 berarti 189. Berarti ini hasilnya menjadi 189 ditambah 64, 253. Kemudian per 2. Inilah luas totalnya, satuan luas. Nah, ini ya, ini mengenai luas daerah di bawah sumbu X, di atas sumbu X, atau gabungan keduanya. Kalau ada gabungan keduanya itu harus dicari terpisah dulu baru dijumlahkan. Nah,
Kemudian nanti untuk berikutnya itu masih ada lagi sebenarnya, tapi untuk kali ini kita cukup sampai di sini dulu ya. Ini ada lagi nanti lanjutannya mengenai daerah di antara dua kurva ya. Kalau daerah di antara dua kurva itu bisa diiris secara tegak, bisa juga dilakukan pengirisan secara mendatar. Ya, ini akan kita bahas berikutnya. Oke. Baik, semoga penjelasan ini bisa dipahami ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu di channel Dita Monita dan bahasan berikutnya.